Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IT Otodidak. Di video sebelumnya kita sudah flash STB B860H dengan sebuah firmware. Untuk teman-teman yang ingin melihatnya, masuk ke channel IT Otodidak. Teman-teman bisa langsung lihat di sini. Tutorial flash update B860H dengan firmware V3100721. Dan untuk teman-teman yang ingin mendownload firmware-nya sudah ada di kolom deskripsinya. Oke, masih dengan STB B860H, namun kali ini kita akan menginstal sebuah OpenWRT ya di STB B860H, namun ini khusus untuk B860H yang versi 1, yaitu yang masih menggunakan RAM 1GB teman-teman. Kenapa di STB B860H yang versi 1? Karena untuk OpenWRT-nya ini, atau saya menggunakan Ray OpenWRT ini yang bisa menyebarkan WiFi masih di STB B860H versi 1. Kalau yang versi 2 nya perlu bantuan router teman-teman ya, atau mungkin perlu bantuan WiFi eksternal ya teman-teman ya. Oke, seperti apa caranya? Tentu saja sangat mudah sekali ya. Silahkan teman-teman untuk tonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe serta tekan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi kalau ada video baru dari channel IT Otodidak. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Untuk alat dan bahan yang perlu dipersiapkan teman-teman ya, tentu saja STB B860H yang versi 1 ya, namun yang sudah di unlock dan di root teman-teman ya. Unlock dan root ya tentu saja di flash dengan firmware selain firmware yang ada di atau firmware asli dari STB ini ya. Contohnya yang seperti ini, teman-teman udah tahu semuanya ya. Nah, untuk alat yang kedua saya sediakan SD card ya teman-teman ya. SD card yang pertama ini untuk burning atau untuk install OpenWRT-nya atau Ray OpenWRT-nya ya. Saya sediakan 2 SD card karena satunya ini untuk mengcopy U-boot.bin dari STB HG680P. Karena intinya STB B860H ini tidak bisa menjalankan langsung OpenWRT, harus menggunakan atau harus diganti bootloadernya, yaitu dengan bootloader HG680P. Nah, nanti kita copy dulu ke sini ya. Kemudian kita copy juga U-boot.bin-nya langsung ke firmware yang sudah ada di STB saya ini. Untuk softwarenya yang perlu dipersiapkan ada Balena Etcher untuk melakukan burning OpenWRT ke SD card. Kemudian teman-teman persiapkan bahan OpenWRT-nya, ada 2 nih ya. OpenWRT Ray yang ini versi 19.07.6, kemudian U-boot.bin. Nah, ini yang bootloader HG680P-nya. Oke, sekarang kita copy dulu U-boot.bin-nya ke sini ya. Kalau teman-teman pakai SD card 1 saja sebenarnya tidak apa-apa. Ini tujuannya supaya nggak bolak-balik aja ya. Ya, kita copy langsung. Oke, sudah masuk ya. Tahap selanjutnya kita buat atau kita flash ya image dari OpenWRT ke SD card yang ini teman-teman ya. Nah, ini untuk SD card saya 4GB teman-teman ya. 2GB juga cukup kayaknya teman-teman. Karena untuk OpenWRT ini ukurannya hanya 95 MB, kecil teman-teman. 2GB juga cukup, 1GB cukup kalau punyanya 1GB. Nah, selanjutnya kita buka Balena Etcher. Bisa pakai Balena Etcher, bisa juga memakai Rufus teman-teman. Tapi saya biasa pakai Balena Etcher, kita pakai Balena Etcher aja. Kemudian klik flash from file. Nah, file yang mau di flash yang mana ya? Ini ya tentu saja ya, OpenWRT Ray. Klik open. Targetnya adalah SD card saya atau micro SD saya yang 4GB yang ini. Ya. Kemudian kita flash. Oke. Yes. Nah, oke. Seperti itu teman-teman ya. Caranya mudah sekali. Nah, decompressing 100% baru proses flashing atau burning ke SD card, burning Ray OpenWRT-nya. Dan untuk tutorial kali ini kita akan sekalian coba ya sampai dengan koneksi internet teman-teman ya. Ini supaya nggak kelamaan saya skip aja. Ya, untuk proses flashnya atau burningnya sudah selesai ya teman-teman ya. Nah, ini flash complete. Kita close. Nah, kita lihat.
Nah, ini ya. Nah, ini adalah isinya, teman-teman ya. Tidak perlu dirubah apapun. Nanti langsung kita tancapkan ke STP B860H ini kalau sudah diganti bootloadernya menggunakan bootloader HG680P. Dan catatan teman-teman, jika teman-teman sudah mengganti bootloader B860H dengan bootloader milik HG680P, maka warna dari lampu di sini ini akan orange dan otomatis sudah tidak bisa dipakai lagi untuk flashing menggunakan firmware Android yang support B860H. Untuk bisa mengembalikannya lagi gampang sekali teman-teman ya. Di channel saya sudah saya berikan tutorialnya cara merubah atau cara mengembalikan bootloader B860H ini yang sudah diganti dengan bootloader HG680P atau yang di sini lampunya menjadi warna oranye teman-teman. Itu tandanya bootloadernya rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi dari B860H. Untuk tutorialnya yang ini teman-teman ya. Cara mengembalikan bootloader ori STP B860H. Nah, suatu kebahagiaan berkumpul dengan yang ini ya teman-teman ya. Nah, nanti saya taruh linknya di deskripsi dan silahkan kalau ingin dikembalikan ya bootloadernya lakukan sesuai urutan yang ada di video ini ya teman-teman ya. Untuk bahan-bahannya sudah ada di videonya di deskripsi. Oke, langsung saja ya kita berpindah ke tampilan STP B860H yang versi 1 ini. Oke teman-teman, untuk firmware-nya ini firmware awal dari atau firmware yang ada di STP B860H saya ini firmware Palmstone ya. Dan untuk firmware Palmstone kabarnya memang sudah ditutup ya oleh developernya atau oleh Dr. Fuad Salim. Kita masukkan sekarang untuk bootloadernya ya. Kita ganti bootloadernya. Kita masukkan ya. Kita masuk ke all aplikasi, kemudian masuk ke ES File Explorer. Di sini dilihat. Nah, ini uboot.bin-nya. Nah, kita copy, kemudian kita pastekan di sini di folder download. Ya, nah ini uboot.bin-nya. Oke, kalau sudah seperti ini ya, ini kita back ke halaman awal. Oke, klik kanan, saya pakai mouse ya. Nah, seperti itu, terus cabut, jangan lupa SD card-nya dicabut, terus masukkan SD card yang sudah di burning dengan OpenWRT ya. Ini untuk di sini saya menggunakan Ray OpenWRT. Kita buka terminal emulator untuk mengganti bootloadernya teman-teman ya. Di sini kita ketikkan SU ya. Saya pakai keyboard aja ya supaya kelamaan ngetiknya. Ya, kalau sudah diketik SU kemudian enter biasanya ada notifikasi. Kalian pilih green aja. Ini karena terminal emulatornya pernah saya akses jadi notifikasi greennya sudah tidak muncul lagi. Oke, kalau sudah seperti ini ya, sekarang kita masuk ke folder download teman-teman. Folder di mana tempat bootloadernya tadi disimpan ya, kita copy ya tadi ya. CD SD card download. Enter. Ya, kalau sudah ketik ls untuk mengetahui isi folder download. Oke, nah isinya kelihatan ya, uboot.bin. Kemudian setelah itu kita ketikkan perintah untuk mengganti bootloadernya. dd spasi if sama dengan uboot.bin atau .bin ya, spasi off sama dengan dev terus block terus bootloader. Iya, tulisannya jangan sampai salah ya teman-teman ya. Kemudian enter. Nah, berhasil ya, ada record in record out teman-teman. Kalau sudah seperti ini silahkan ketikkan reboot update. Jangan lupa posisi SD card yang sudah di burning dengan OpenWRT nya sudah ada di dalam STB nya teman-teman ya, atau sudah tertancap di slotnya atau port SD card STB. Kita ketikkan reboot spasi update. Nah ya, oke, seperti itu. Kita lihat. Nah, akan muncul tampilan seperti ini teman-teman ya. Nah, oke.
dibiarkan sampai selesai ya. Nanti akan muncul sendiri ketika teman-teman mendeteksinya dengan HP ya, atau dengan PC atau laptop, maka akan terlihat SSID dari STB ini. Nah, oke. Sekarang kita berpindah ke PC ya, untuk melihat apakah STB ini atau OpenWRT-nya ini sudah bisa dideteksi di WiFi PC saya. Oke, sekarang kita berpindah ke PC lagi ya. Kita lihat apakah sudah terdeteksi di WiFi saya ya. Kita lihat. Nah, ini SSID-nya namanya RayRay STBX. Nah, kita koneksikan ya, connect automatically. Nah, seperti ini. Di sini menggunakan IP 192.168.1.1 ya, Luci. Oke, passwordnya root, username-nya root teman-teman, seperti itu ya. Nah, ini ya, sudah ada beberapa software yang tertanam di sini. Ada WireGuard, AdGuard, kemudian ada OpenVPN, Xterm, Libernet. Nah, ini bagus banget teman-teman ya. Nah, ini yang suka nyari-nyari gratisan internet, pakai ini aja. Oke, kita konfigurasi dulu supaya bisa dipakai LAN ya. Saya coba menggunakan LAN dulu ya teman-teman ya. Ini kebetulan pakai IndiHome aja ya, untuk nyoba aja ya teman-teman ya. Kalau bisa sih teman-teman pakainya yang ini, kuota aja. Kuota kemudian dikombinasikan dengan ini teman-teman. Nah, Xterm GUI ini ya, pakai OpenVPN atau VMesh atau Trojan atau ini SSH. Nah, dicoba aja ya, yang gratisan dulu enggak apa-apa. Kita masuk ke network interface, kemudian kita setting dulu teman-teman ya. Masuk ke LAN, di sini LAN ya. Kita edit. Nah, untuk physical settingnya, masuk ke physical setting di sini. Interface-nya ini di ETH0 WLAN ini di uncheck. Ya, nah ya seperti itu. Kemudian di save. Oke, kalau sudah masuk ke, nah ini healing ya teman-teman ya, masuk ke healing, kemudian edit. Nah, kemudian ini physical settingnya. Nah, ini dicentang yang ETH0. Mana ETH0? Nah, ini ganti yang ETH0 ini, bukan dicentang, ganti yang ETH0. Oke, kalau sudah di save. Nah ya, kalau sudah semuanya di save and apply. Oke, nah sekarang kita ini teman-teman, coba ya kita masukkan atau colokan LAN-nya. Nah, sudah dimasukkan ya, ditunggu. Nah, google.com ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini berarti udah ada koneksi internetnya. Seperti itu teman-teman untuk tutorial kali ini ya. Kita sudah berhasil install OpenWRT atau menjalankan OpenWRT di STB B860H versi 1. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe serta tekan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi kalau ada video baru dari channel IT Otodidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.